Nah, berikutnya kita akan bahas tentang limit. Di sini limit mirip dengan limit pada fungsi bilangan real, sangat mirip sekali. Kita bahas saja definisi dari limit, ya. Suatu fungsi katakanlah dia terdefinisi di setiap titik z yang berada dalam persekitaran selain titik z0 gitu ya. Persekitaran dari z0 tapi selain z0. Jadi deleted neighborhood atau persekitaran terhapus dari z0. Nah, di sini fz dikatakan memiliki limit yang nilainya adalah w0 saat z mendekati z0, atau kita tulis limit dari z menuju z0 itu dari f itu adalah w0 apabila untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat delta yang juga positif, sedemikian sehingga untuk setiap z dikurang z0 yang lebih dari 0 dan kurang dari delta mengakibatkan fz kurang w0 ini kurang dari epsilon, ya. Ini sebenarnya mirip sekali dengan definisi limit fungsi pada bilangan real. Jadi Anda bisa baca kembali materi di limit fungsi pada bilangan real di buku analisis real atau di buku Bartal. Parcel juga ada sih di kalkulus. Nah, di dalam pembahasan limit ini juga ternyata sifat dari limit pada bilangan real itu juga berlaku di bilangan kompleks, yaitu bahwasanya limit suatu fungsi di suatu titik itu pasti tunggal. Nah, ini berlaku karena bilangan kompleks sendiri adalah T2 atau separable, ruang yang separable, ya. Yang nantinya kalau Anda belajar terkait analisis topologi, maka di sanalah Anda akan mempelajari terkait materi ini. Nah, buktinya Anda bisa pelajari sendiri, namun kita tidak fokus pada bukti dan kita hanya menggunakan teorema-teorema saja. Kebetulan mata kuliah ini kita akan lebih banyak kalkulasi daripada membuktikan. Nah, tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana sih definisi tadi digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi ini memang limitnya seperti ini, gitu ya. Misalkan fz itu adalah i dikali z konjugat per 2. Dan itu terdefinisi pada suatu cakram buka z dengan jari-jari 1, ya. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit dari fz itu untuk z-nya menuju 1 adalah i per 2. Nah, ini sebenarnya seakan-akan kita cuma tinggal memasukkan z-nya saja, tapi perlu diperhatikan bahwa di sini adalah z konjugat, ya. Ini z konjugat, bukan z. Maka kita tidak bisa sebenarnya langsung memasukkan z-nya di dalamnya, gitu. Seakan-akan seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita gunakan definisinya, ya. Kita gunakan definisinya, diperoleh apa? Artinya, ya kalau kita ingin menggunakan definisi, kita harus menuliskan bahwa ambil sebarang epsilon positif, ya, kita perlu pilih delta yang nanti saja kita tetapkan berapa nilainya, ya, sehingga untuk setiap z dikurang 1 gitu ya, ini kurang dari delta berlaku. Nah, kita barulah di sini yang sebenar-benarnya bahwa i z konjugat per 2 dikurang i per 2 itu sama dengan berapa? Nah, ini kan sama nih, i per 2. Jadi kita bisa keluarkan i per 2 dikali z kurang 1 seperti ini, ya. Ini sama dengan modulus i per 2 dikali modulus z kurang 1. Nah, modulus i per 2 itu adalah 1/2 dikali z kurang 1. Ini kan kurang dari delta tadi, ya. Delta per 2 jadinya. Nah, karena kita ingin dia kurang dari epsilon, ya berarti kita pilihnya deltanya ini
kurang dari epsilon 2 epsilon. Ya, jadi ini kurang dari 2 epsilon per 2 sama dengan epsilon. Maka benarlah berlaku bahwasanya memang demikian si nilai dari limit fz itu sama dengan seperti itu. Nah, ini kalau kita pandang sebagai pemetaan, kita bisa lihat bahwa kalau saya punya ini X, ini Y gitu ya. Lalu saya punya cakram dengan jari-jari satu, cakram buka dengan jari-jari satu. Saya buat seperti ini. Anggaplah seperti itu. Kemudian kita punya Z menuju 1 dengan berarti kan kita perlu melihat si titik 1 itu di mana. Titik 1 itu adalah di sini. Ini 1 ya. Ini kan jari-jarinya ini 1. Ini 1 di sini, kemudian kita buat suatu persekitaran di situ. Persekitarannya dengan jari-jari delta, ya. Kita buat persekitaran dengan jari-jari delta. Nggak bulat ya. Oke, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, ini anggaplah dia jari-jarinya delta. Oh, terlalu besar ya tulisannya. Ini delta. Maka yang Z yang kita ambil yang mana? Hanya yang berada di dalam daerah arsir ini, atau yang saya tandain ini. Yang di sini saja Z-nya yang terpakai, ya. Z yang di sini kemudian kita petakan nanti. Ya, kita petakan, hasilnya akan ada di suatu ya kondisi ini kan I/2, katakanlah seperti itu. Ini I/2. Saya buat sebuah lingkaran dengan jari-jari epsilon. Mungkin kurang lebih seperti ini. Atau mungkin ini terlalu besar ya, karena deltanya terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Nah, ini adalah suatu lingkaran atau suatu persekitaran dengan jari-jari epsilon. Ini epsilon. Nah, mungkin ya FZ-nya itu di sini. Jadi di sini kita petakan. Saya pakai orange saja. Ini Z. Ini petanya masuk ke dalam sini, gitu. Itu cerita dari FZ. Nah, seperti ini. Jadi di dalam persekitaran tadi dia masuk ke dalam persekitaran juga, gitu ya. Kalau kita ambil suatu nilai di dalam persekitaran dari 1, kita akan dapatkan dia berada dalam persekitaran dari I/2, gitu kurang lebih. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah limit. Contoh lainnya, kalau kita ingin menunjukkan bahwa FZ yang sama dengan Z per ini konjugat dari Z, ya. Jadi kalau dituliskan mungkin Z per Z konjugat, gitu ya. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, ini tidak ada ternyata. Limitnya di 0 itu tidak ada. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kita perlu itulah kegunaan dari teorema tadi. Teorema mengatakan bahwa limit dari FZ kalau dia ada pasti tunggal. Jadi limitnya pasti cuma 1. Nah, kita lihat di sini, ketika Z menuju 0 itu artinya X-nya menuju 0 dan Y-nya juga menuju 0, ya. Kita pandang dua buah kondisi di mana ketika X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya yang bergerak menuju 0, atau ketika Y-nya menuju X-nya yang menuju 0 dan Y yang sama dengan 0. Kita lihat ya, ketika atau kita lihat dulu. Misal Z itu adalah X plus Y, ya.
Berarti kita akan punya fz itu adalah z per z conjugate itu sama dengan x plus y per y min i. Gitu ya. Nah, kita pandang sekarang ketika x sama dengan 0. Ya. Ketika x sama dengan 0, kita akan punya f0 plus y itu sama dengan 0 ditambah y per y dikurang y itu sama dengan ini 0 ya. Ini 0 sama dengan min 1. Sedangkan saat y-nya sama dengan 0 berarti f x plus i 0 sama dengan x plus i 0 per x min i 0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita ambil limitnya, ya. Kita ambil limitnya. Kalau kita lihat limitnya, tentu kita harapannya adalah sepanjang garis ini, ya, ini adalah 0,y itu harusnya menuju 0,0, gitu ya. Kemudian kalau di sini x,0 dia akan menuju juga 0,0. Nah, tapi kalau kita gunakan limitnya, ya, limit dari f z ketika x-nya 0, ya, ketika x-nya sama dengan 0, atau ya ketika x-nya bukan itu, mungkin saya pindahkan ini, saya taruh di ujung di sini aja. Di sini kita akan punya limit dari z menuju 0 dari f itu akan menjadi min 1. Ya, sedangkan di sini limit f ketika z menuju 0 itu adalah 1. Nah, ini kan tidak sama, ya. 1 tidak sama dengan min 1. Maka kita bisa pastikan bahwa kesimpulannya limit f untuk z menuju 0 itu tidak ada. Seperti itu. Ya. Kita melihatnya x-nya menuju 0 dan y-nya x yang sama dengan 0 kemudian y-nya menuju 0, atau y-nya sama dengan 0 dan x-nya yang menuju 0. Seperti itu, ya. Berikutnya kita akan bahas tentang teorema limit di video selanjutnya.